Israel menyetujui kesepakatan dengan Palestina untuk evakuasi ribuan warga Gaza menuju Mesir. Pasalnya keputusan ini bagian dari gencatan senjata antara Israel dan juga Hamas. Dikabarkan warga Palestina akan menyeberang melalui perbatasan Rafah, satu-satunya jalur keluar Gaza menuju Mesir. Media Israel melaporkan setiap hari sekira 200 orang diizinkan berpergian, termasuk 50 anggota Hamas yang terluka. Mereka akan ditemani 3 orang pendamping dari pasukan Israel. Pada tahap pertama, sekira 5.600 pemukim diperkirakan meninggalkan Gaza menuju Mesir. Mengutip Tribun News pada 23 Januari, dalam laporan Al Jazeera, dikabarkan Badan Intelijen Israel, Shin Bet, akan menyaring dan menyetujui setiap nama yang akan keluar. Proses ini dilakukan untuk memastikan keamanan jalur penyeberangan. Diketahui bantuan medis menjadi fokus utama merespon krisis kesehatan di jalur Gaza akibat konflik berkepanjangan. Selain itu, PBB dan badan internasional lainnya menyoroti kebutuhan mendesak evakuasi medis di jalur Gaza. Keputusan ini diharapkan meringankan krisis kemanusiaan meskipun pengawasan ketat tetap diberlakukan. Pasukan perlawanan Palestina terlibat konfrontasi sengit melawan pendudukan Israel di kota Jenin, tepi barat. Brigadir Al-Quds melaporkan pejuangnya menargetkan pasukan Israel dengan senjata api dan juga bahan peledak. Sementara Brigadir Syuhada Al-Aqsa juga terlibat baku tembak dengan pasukan Israel di wilayah Burqin. Mengutip Al-Mayadin pada 23 Januari 2025, pejuang Palestina meledakkan alat peledak yang mengenai buldoser Israel saat pertempuran berlangsung. Pasukan khusus Israel juga mengepung rumah dengan pengeras suara untuk memerintahkan warga keluar. Dilaporkan bala bantuan Israel, termasuk buldoser militer, menghancurkan bangunan rumah di wilayah tersebut. Selain itu, wali kota Burqin menuding Israel menggunakan perempuan sebagai tameng manusia saat penyerbuan. Para pejuang Palestina tetap bertahan dan menolak menyerah meskipun rumah mereka dihancurkan. Situasi pun memanas seusai pesawat nirawak Israel meluncurkan rudal di kamp pengungsian Jenin. Puluhan pejuang Hamas menyerahkan 3 sandera Israel kepada Palang Merah di jalur Gaza. Tampak Hamas mengenakan balaklava dan ikat kepala hijau yang menjadi ciri khas kelompok tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri Hamas, Mahmoud Abdul Watfah, merayakan momen kemenangan di kota Gaza. Mengutip Tribun News, dalam laporan France 24, diketahui militer Hamas kembali turun ke jalanan untuk melihat situasi. Sementara pasukan Israel mulai menarik diri dari wilayah padat penduduk seusai kesepakatan gencatan senjata. Hamas pun tetap bertahan, meskipun banyak pemimpin mereka telah terbunuh, termasuk Ismail Haniyeh dan Yahya Sinwar. Namun Hamas masih memiliki simbol kekuatan seperti ikat kepala dan topeng mereka. Kelompok itu juga mengoperasikan pemerintahan di jalur Gaza meskipun ada serangan besar-besaran dari Israel. Dilaporkan Hamas menggambarkan diri sebagai pemenang lantaran berhasil bertahan setelah serangan brutal. Dalam pernyataan, kelompok itu menyebutkan bahwa Gaza akan bangkit kembali dan terus melawan pendudukan Israel. Seorang komandan Hamas, Hussein Fiat, kembali muncul di hadapan publik pada Rabu 22 Januari 2025. Pasalnya komandan Hamas itu diklaim tewas oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF pada Mei 2024 silam. Dalam sebuah video, Fiat memberikan pidato singkat seusai Hamas mencapai kesepakatan gencatan senjata di jalur Gaza. Mengutip Jerusalem Post, strategi Hamas semakin bangkit, berhasil menguasai Gaza hingga mampu mengalahkan Israel. Hal itu disebut sebagai bentuk kemenangan bagi kelompok Hamas. Fiat menyatakan bahwa Hamas akan terus menguasai Gaza selama mereka dapat bertahan. Dilaporkan Israel kesulitan mencapai kemenangan lantaran tidak memiliki strategi atau tujuan yang jelas. Sebagai informasi, Hussein Fiat dikenal sebagai simbol perlawanan di jalur Gaza. IDF menyebut Fiat sebagai komandan Batalion Beit Hanun dan bertanggung jawab atas serangan roket dan rudal anti-tank terhadap Israel. Namun klaim kematiannya terbantahkan dengan kemunculannya kembali. Hamas telah mengumumkan ketentuan terkait perjanjian gencatan senjata dengan Israel yang mencakup kembalinya pengungsi ke jalur Gaza Utara. Dalam pernyataan yang dirilis pada Kamis 23 Januari 2025, Hamas mengungkapkan pengungsi akan diizinkan kembali ke utara. Hal itu terjadi setelah hari ke-7 gencatan senjata dan selesainya pertukaran tahanan pada Sabtu 25 Januari 2025. Dikabarkan penarikan pasukan Israel dari poros Jalan Al-Rasid juga dijadwalkan selesai. Pengungsi tak akan membawa senjata dan dapat bebas bergerak antara wilayah selatan dan juga utara Gaza.
Dilaporkan kendaraan akan diizinkan kembali setelah diperiksa. Pada hari ke-22, pejalan kaki akan dapat kembali tanpa pemeriksaan. Sementara itu, Israel bersiap menerima daftar 4 tahanan yang akan dibebaskan pada Sabtu 25 Januari mendatang. Pembebasan itu termasuk 3 tentara wanita dan 1 tahanan sipil. Selain itu, pejabat Israel optimis Hamas akan mematuhi perjanjian tersebut. Adapun proses pembebasan akan melibatkan Komite Palang Merah Internasional. Sebagai informasi, pertukaran tahanan telah dilakukan pada 19 Januari 2025. Pada 25 Januari mendatang, Israel dan Hamas dijadwalkan melanjutkan pertukaran tahanan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.